Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menyampaikan pemahaman kami mengenai sejarah administrasi pembangunan. Sejarah administrasi pembangunan berawal dari fenomena persoalan praktek administrasi publik yang terjadi di banyak negara yang baru merdeka dan negara-negara yang sedang berkembang. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh negara-negara tersebut dalam pelaksanaan praktek administrasi publik melahirkan banyak para pemikir atau para ahli ilmu administrasi negara pada saat itu menyumbangkan pemikiran mereka dan memberikan solusi terkait persoalan-persoalan administrasi publik yang dialami oleh negara-negara ini. Menurut Cokroamidjojo pada tahun 1991, ada dua perhatian yang telah dilakukan oleh para pemikir dan para ahli ilmu administrasi negara pada saat itu yang terkait untuk mengatasi persoalan-persoalan yang telah dihadapi. Yang pertama, administrasi untuk negara-negara yang sedang berkembang atau negara-negara yang sedang mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksudkan di sini adalah perubahan dari masyarakat tradisional agraris menuju ke masyarakat maju dan mulai memperkembangkan industri. Lalu yang kedua, perhatian pada masalah interrelasi antara administrasi sebagai sebuah ilmu maupun praktek pada bidang lain. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, muncullah ide dari para pemikir dan para ahli ilmu administrasi negara ini untuk membentuk sebuah kelompok diskusi yang lebih serius untuk membahas hal ini. Melalui hal ini, dibentuklah suatu kelompok diskusi yang mulai dikenal dengan sebutan Comparative Administrative Group atau CAG. Baiklah, selanjutnya Cokroamidjojo 1991 mengemukakan dua pernyataan dari kelompok CAG atau Comparative Administrative Group. Dilihat dari pemikiran kelompok diskusi komparatif yang pertama, yaitu pernyataannya adalah its special interest is in the administrative problems of developing countries seen in the total context of their social, cultural, political, and economic setting. Ini spesial kepentingannya. Pada masa administratif, negara-negara berkembang dilihat atau dinilai dari keseluruhan, seperti keadaan sosial, budaya, politik, dan ekonomi mereka. Pernyataan yang kedua yaitu our problem how is to advance the concepts, theories, and methods to non-Western settings. This has forced us to examine environmental or ecological conditions which we normally took for granted in the West, to spell out and examine the relationship between administrative concepts and their socio-political context as part of our concern with administration as an instrument of development in non-Western setting. masalah yang dihadapi sekarang yaitu bagaimana cara untuk memperluas konsep-konsep, teori, metode untuk menerapkan non-barat, sehingga memaksa untuk memahami kondisi lingkungan dan ekologi pada masa hubungan antara administrasi konsep dan konteks sosial politik. Para pelopor kelompok CAG yaitu F.B. Reich, John de Montgomery, Milton Esmas, Reb Brandbanti, William Jack Sivin, Edward Weiner. Mereka banyak menulis persoalan-persoalan pembangunan dan administrasi negara pada negara-negara berkembang. Selanjutnya, setelah berakhirnya Perang Dunia II, praktik administrasi pembangunan mengalami perubahan yang signifikan, yaitu melakukan pemulihan dan rekonstruksi negara. Negara-negara yang hancur akibat Perang Dunia II berfokus kembali untuk membangun pemulihan ekonomi dan infrastruktur setelah kejadian tersebut dengan melibatkan perencanaan strategi. Kemudian adanya dekolonisasi dan pembangunan negara baru melalui bantuan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Bank Dunia untuk pembangunan. Kemudian membangun sumber daya manusia dengan menekankan pada pendidikan, pelatihan, dan keterampilan tenaga kerja untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian meningkatkan perhatian terhadap partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan inovasi dan penggunaan teknologi baru dalam proyek pembangunan pertanian dan industri untuk negara.
Selain itu, saya memahami fokus administrasi pembangunan pada tahun 1950-an itu didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi sebagai prioritas, di mana negara-negara yang baru merdeka itu berusaha memperbaiki kondisi ekonomi mereka setelah perang atau kolonialisme. Yang kedua yaitu keterlibatan pemerintah sebagai aktor kunci dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Yang ketiga ada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat ada peran lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia berperan aktif untuk mendukung pembangunan di negara berkembang melalui bantuan teknis dan finansial. Saya juga memahami fokus administrasi pembangunan pada tahun 1960-an yang didasarkan pada satu kebutuhan pembangunan, terutama ekonomi, sebagai langkah penting untuk meningkatkan taraf masyarakat dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu perbedaan kebutuhan negara berkembang dan negara maju. Misalnya negara berkembang lebih sering membutuhkan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, sedangkan negara maju itu lebih berfokus pada inovasi dan teknologi. Yang ketiga yaitu kemungkinan penyelenggaraan pembangunan, yaitu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kapasitas yang ada. Yang keempat yaitu kemampuan transfer pengetahuan pembangunan. Ini penting agar negara berkembang dapat belajar dari pengalaman negara maju. Yang kelima yaitu kemampuan berubah dari kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Ini dimaksudkan agar administrasi pembangunan itu perlu memahami dan dapat menyesuaikan diri dengan konteks lokal agar dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Yang terakhir yaitu negara-negara maju sebagai model, yang dimana negara berkembang mengadopsi pengalaman dari negara maju untuk mencapai kemajuan yang serupa. Nah, baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai pemahaman kami terkait sejarah administrasi pembangunan. Mohon maaf jika kami ada kesalahan kata dalam menyampaikan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.